Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran sosiologi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oke, mungkin kalian sudah sering mendengar kata konflik ya. Oke, konflik berasal dari bahasa Latin configure yang artinya saling memukul. Nah, secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok ya, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Kemudian, apa ya faktor penyebab konflik? Faktor penyebab konflik ada 4. Yang pertama, karena perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, adanya perubahan sosial. Oke, yang pertama yaitu perbedaan individu. Setiap manusia tentu memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda. Konflik sosial antar individu dapat terjadi apabila ego masing-masing individu tidak dapat dikendalikan secara tepat. Oke, Ibu kasih contoh dulu. Misalkan ada seorang anak, kalau di kelas itu cara belajarnya itu harus dengan mendengarkan musik. Ada yang seperti itu? Ada gitu ya. Sedangkan teman sebangkunya itu tidak suka dengan cara belajar mendengarkan musik. Akhirnya hal tersebut bisa menjadi sebuah konflik karena perbedaan individu tersebut. Nah, yang namanya konflik itu harus ada penyelesaiannya. Nah, bagaimana penyelesaiannya supaya semuanya bisa tetap belajar tanpa adanya konflik? Oke, betul ya, yaitu anak yang senang mendengarkan musiknya itu diusahakan mendengarkannya itu menggunakan headset supaya tidak mengganggu aktivitas belajar teman sebangkunya gitu ya. Itu karena perbedaan individu. Atau di sini juga ada contoh gambar bahwa ada seorang ayah dan seorang ibu sedang bertengkar di mana yang jadi korbannya itu adalah anaknya. Nah, pertengkaran ini terjadi karena perbedaan individu juga ya. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian tidak jarang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. Oke, kita lihat contoh gambar yang di samping ya. Di situ ada dua pasang pengantin ya, dari dua kebudayaan. Oke, menurut pengantin yang pertama katanya aku yang paling hebat gitu ya, atau aku yang paling bagus gitu ya dari pakaian adatnya gitu. Menurut pengantin yang satunya aku yang paling hebat. Nah, jadi bagaimana nih gitu? Jadi siapa nih yang paling hebat? Oke, jadi setiap masyarakat itu di setiap wilayah itu pasti memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memahami bahwa setiap kebudayaan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan kita tidak boleh memiliki rasa primordialisme ya, menganggap bahwa kebudayaan kita lah yang paling bagus dibandingkan dengan kebudayaan orang lain. Kalau misalkan memiliki sifat seperti itu, otomatis akan menyebabkan yang namanya konflik. Oke. Lanjut ke nomor 3, yaitu karena perbedaan kepentingan. Oke. Berbedanya tingkat kebutuhan hidup dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contohnya, misalkan ada segerombolan buruh ya, buruh sedang berdemo gitu ya kepada pemimpin perusahaannya untuk dinaikkan gajinya gitu. Nah,
karyawan itu ingin mendapatkan hasil atau gaji yang besar. Sedangkan prinsip dari pemilik usaha adalah mengeluarkan modal sedikit dan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Itu bisa terjadi nantinya konflik gitu. Oke, yang keempat adalah perubahan sosial. Ternyata ya, perubahan yang terjadi secara mendadak di suatu masyarakat berpotensi memicu adanya konflik. Sebab hal ini terjadi karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi suatu perubahan secara drastis. Contoh, misalkan sekarang itu banyak orang yang memilih kendaraan pribadi gitu ya. Karena sekarang banyak orang yang memiliki mobil gitu. Akhirnya apa? Akhirnya di jalan macet. Karena perubahan sosial tersebut, jadi ternyata menyebabkan macet, dan kemacetan tersebut bisa menyebabkan yang namanya konflik, ya. Ternyata di sini ada jumlah kematian akibat konflik ya, dari tawuran misalnya. Ternyata 2015 itu tingkatnya lebih tinggi, dan 2020 alhamdulillahnya sudah menurun. Semoga dengan kita belajar materi konflik, kita bisa meminimalisir terjadinya konflik. Oke, kemudian bagaimana nih cara akomodasi atau resolusi konflik supaya kita bisa meminimalisir terjadinya konflik? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada macam-macam bentuk pengendalian konflik. Yang pertama itu adalah koersi. Koersi itu adalah cara pengendalian konflik menggunakan kekerasan atau paksaan, seperti itu. Contoh misalkan orang yang tidak mau pergi dari lahan pemerintah misalkan kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya polisi Pamung Praja akhirnya dengan terpaksa menggusur rumah-rumah warga di sekitar tersebut gitu ya. Itu adalah dengan cara koersi. Kemudian yang kedua kompromi. Kompromi itu adalah kedua belah pihak sama-sama mengurangi tuntutannya hingga tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu kompromi ya. Nah, selanjutnya ada arbitrasi. Nah, kalau arbitrasi dan mediasi itu hampir sama. Mohon maaf, ini Ibu nulisnya plus 3. Harusnya itu Ibu menggunakannya itu bukan plus 3 ya, melainkan bukan plus 2 tapi melainkan plus 3. Jadi plus 3 ini adalah menambahkan atau mendatangkan pihak ketiga ya. Ini pun sama, mediasi yaitu plus 3. Jadi maksudnya itu adalah antara arbitrasi dan mediasi yaitu orang yang sedang berkonflik mendatangkan pihak ketiga atau orang baru ya. Bedanya apa Bu? Bedanya kalau arbitrasi itu pihak ketiga itu sifatnya kuat. Kalau mediasi itu sifatnya netral. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini. Arbitrasi itu misalkan ada dua belah pihak yang sedang berkonflik. Kemudian didatangkanlah orang yang penengah gitu ya, penengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, orang penengah tersebut Ibu sebut sebagai orang ketiga gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau arbitrasi, jadi orang penengah tersebut keputusannya itu bersifat kuat. Jadi keputusan dari yang berkonflik itu ada di pihak ketiga gitu ya. Berbeda dengan mediasi. Kalau mediasi itu pihak ketiga itu hanya memberi arahan saja. Kemudian keputusannya itu dikembalikan lagi kepada pihak yang sedang berkonflik. Seperti itu ya. Bedanya arbitrasi dengan mediasi. Kemudian ada toleransi. Nah, toleransi itu adalah saling menghormati dan saling menghargai antara kelompok yang bertikai atau berkonflik. Typo ya, berkonflik. Oke. Kemudian yang terakhir ada adjudikasi. Adjudikasi ini adalah penyelesaian konflik dengan dibawanya atau diselesaikan secara hukum atau ke meja hijau. Oke,
segitu dulu materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan ke part 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.